Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah semua dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Muhalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Masih di surah Al-Baqarah ayat 282. Ini salah satu ini adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang dalam mushaf yaitu ayat mudayanah ataupun ayat yang menyangkut utang piutang. Ini mungkin karena utang piutang ini hal yang kemungkinan terjadi cekcok antara satu sama yang lain besar. Makanya Allah memberikan solusi, memberikan cara ataupun trik dalam utang piutang supaya tidak terjadi permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian tadayantum ay ta'amaltum, apabila kalian bermuamalah, bertransaksi dengan utang, seperti misalkan akad qarad utang piutang ataupun termasuk jual beli tapi pembayarannya utang. Ini saya beri tapi bayarnya saya utang dulu, bulan depan saya bayar. Ini semua artinya semua muamalah yang di situ ada terjadi utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kalian bermuamalah dengan utang yang utang ila ajalin musamma, hingga tempo yang maklum, misalkan bulan depan ataupun minggu depan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, faktubuh, maka tulislah itu utang. Tulis, buat penulisan supaya bisa jadi manusia lupa. Ini semua nanti tulisan ini yang membuat dia teringat kembali. Jadi faktubu, maka tuliskanlah itu utang. Cuman tulis utang kalau bisa jangan di HP. Tulis di kertas, karena di HP masih ada kemungkinan hilang dicuri HP, ataupun HP tiba-tiba ke format, ada apapun terjadi, misalkan HP hang, baterainya rusak, sehingga itu utang tidak bisa kita jangkau kembali. Jadi faktubu, jadi kalau kita utang, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tulislah itu utang. Tulis utang, bikin pembukuan supaya jelas siapa yang utang dan berapa kadar hutang. Kata Imam di sini, kata Imam Suyuti, istithaqan wa daf'an lin naza'. Yang pertama untuk sebagai jaminan, untuk menambah kepercayaan, ditulis supaya tidak lupa. Wa daf'an lin naza', dan salah satu tujuannya juga untuk menghindari permusuhan. Karena kalau tidak tertulis bisa jadi ntar yang utang ini setelah sebulan lupa dia. Pas ditagih, kamu utang sebulan kemarin, enggak pernah saya utang. Ini yang terjadi ketika tidak ada penulisan, enggak ditulis itu utang. Tapi kalau ada bond, ada ditulis itu utang, tinggal nampain ini yang kamu dulu tanda tangan. Sudah. Akhirnya dia setuju, oh iya baru keingat. Makanya butuh ditulis itu utang, ditulis. Dan kalau bisa bersama sekarang mungkin pakai materai yang membuat itu tulisan itu di legal.
yang membuat itu tulisan sah dalam segi hukum, bisa diangkat di pengadilan itu tulisan. Ya kecuali hutangnya 1.000, 2.000 lah, mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau hutangnya sudah banyak, ini anjuran dari Allah untuk ditulis itu hutang untuk menambah kepercayaan dan supaya menghindari dari permusuhan. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan yang tulis juga ahli notaris, maka yang tulis itu dia hendak menulis oleh yang penulis di antara kalian bil adl, dengan yang benar, jangan ditambahkan, jangan dikurangi hutangnya, jangan dikurangi dan juga jangan ditambahkan. Begitu juga waktu temponya, misalkan sebulan jangan ditambah jadi 2 bulan, dan begitu juga jangan dikurangi dari 1 bulan. Harus ditulis dengan cara yang adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, dan jangan enggan, jangan sama sekali enggan oleh si katib ini, yang juru tulis tadi, ketika ada yang minta tulis utang, jangan dia enggan, tidak mau menerima. Ya, jangan enggan oleh si katib ayyaktuba, bahwa ia menulis idza du'iya ilaiha, apabila ia dipanggil untuk menulis. Apabila ada orang meminta dia untuk menulis hutangnya, ini kita sebagai notaris, kita sudah belajar ahli hukum, maka tulis, bantu dia, bantu untuk jadi tukang penulis hutang piutang orang lain. Kama 'allamahullah, seperti apa yang telah diajarkan kepadanya oleh Allah. Allah sudah mengajarkan kita, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan kemudahan sehingga kita jadi sarjana hukum misalkan. Ketika ada orang lain yang minta bantuan untuk menulis hutangnya, maka bantu dia, bantu tulis, kita bantu dia untuk menulis hutangnya. Marhaba. Kalau urusannya apa? Marhaba. Nah, logikanya gini, kalau orang minta bantuan, masalahnya panjang. Ada fee-nya nggak? Kalau minta fee boleh, silakan. Itu mungkin ya udah belajar, butuh uang banyak dulu pas belajar. Minta fee boleh, tapi usahakan fee-nya ya tidak memberatkan. Artinya di situ kalau kata Allah di sini harus ada unsur bantuan. Kalau minta fee ya minta secukupnya, minta sekadarnya. Jangan cuma nulis hutang 10 juta, minta fee-nya 20 juta. Kasihan yang hutang. Kalau itu, kalau misalkan disebutkan dalam akad harus hutang cicilnya harus lebih, ya riba. Setiap utang piutang yang di situ ada persyaratan, dalam akad utang itu ada persyaratan yang menguntungkan si yang ngasih hutang, maka itu namanya riba. Jadi kalau seandainya penengah saksi ini nggak perlu notaris kan? Marhaba? Tidak perlu notaris kan? Siapa saja boleh menjadikan saksi. Ini yang sekarang bentuk tulisan. Nanti ada lagi saksi. Kalau bisa digabung 2. Kalau bisa harus ditulis, harus ada saksi. Inilah hutang piutang. Karena memang berat. Ini yang pertama, anjuran dari Allah, kalau terjadi akad hutang piutang maka tulis. Kemudian nanti ada lagi di bawah, ada namanya saksi. Makanya 2 itu kalau bisa digabung sekaligus. Apalagi kalau utang piutangnya dalam jumlah yang besar, kalau bisa digabung 2 sekaligus. Ditulis, didaftarkan di notaris, plus harus ada saksi. Kembali ke ini harus jelas. Itu perlu fee-nya itu yang bayar siapa? Sebentar Pak. Kalau untuk utang dalam Islam tidak dianjurkan utang kecuali ya karena hajat, misalkan untuk makan ataupun ya ketika hajat, ketika kita tidak membutuhkan utang dan kita walaupun kita yakin sanggup bayar di akhir bulan misalkan, itu hukumnya tidak dianjurkan, tidak bagus. Utang piutang itu, utang memang dalam Islam itu berusaha untuk menjauhi utang, kecuali karena hajat dan yakin sanggup membayar. Kalau kita ngutang dan kita nggak butuh dan nggak yakin sanggup membayar, haram utang.
Ini ngutang, yakin saya nanti nggak sanggup membayar. Padahal kita nggak butuh utang sekedar beli mobil baru, atau padahal itu kita nggak membutuhkan karena sekedar gaya-gayaan. Kalau untuk penambahan usaha, Nah itu lain butuh nambah usaha. nah kembali kita riset tentang pembayaran. Yang bayar itu yang mengutang atau yang mengutangin? Yang bayar siapa? Yang bayar tadi yang tulis. Terserah siapa yang minta. Kan nggak boleh ada pengeluaran nih. Kan artinya yang bayar harus full. Supaya nggak menghindari riba. Utang 1 juta ya bayar 1 juta. Cuman kan tadi ada fee nih. Misalkan Fee ke notaris. Itu siapa yang minta? Misalkan yang kita ngasih utang yang minta, ya sudah ntar kita bayar. Itu bukan utang piutang, itu akad lain sama notaris. Iya, yang bayar siapa? Yang mengutang biasanya kan. Kalau saya yang udah dimutangin bayar lagi itu kurang hasilnya. Nah, dari sini siapa yang minta? Siapa yang meminta notaris untuk menulis? Dan notaris tanya, oh kamu pengen bantu saya bantu tulis, ya sudah minta fee-nya. Nah, yang membayar ntar siapa? Terserah dari mereka yang meminta untuk dituliskan utangnya. Nah, tapi kita yang nulis juga, kita yang sarjana hukum dalam hal ini sudah dibantu sama Allah, akhirnya sudah jadi sarjana, sudah bisa dapat ilmu seperti itu, ya berusaha untuk di situ membantu muslim yang lain. Mereka punya tarif. Oh. Aduh ya Allah. Nah, makanya di sini kata Allah seharusnya seperti ini. Wala ya'baka katibun. Apabila kita yang menjadi sudah sarjana hukum, menjadi ahli notaris, ketika ada yang minta untuk dituliskan hutangnya, jangan enggan kata Allah. Jangan enggan untuk kita tulis kama 'allamahullah, seperti yang sudah diajarkan oleh Allah. Itu ilmu kita sarjana hukum dari siapa? Dari Allah. Banyak orang lain yang lebih pintar dari kita, enggak bisa tidak jadi sarjana hukum karena tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ai fala yabkhal biha, jangan pelit. Jangan pelit kalau kita jadi sarjana hukum yang sudah jadi ahli notaris, jangan pelit untuk membantu orang lain dalam menulis hutang orang lain. Itu pahala besar. Pahala besar. Karena kita saat itu apa? Kita saat itu mencegah orang lain bermusuhan. Orang yang juru tulis hutang itu sama dengan dia saat itu sedang melakukan untuk menghindari permusuhan antar sama muslim. Itu pahalanya besar, subhanallah. Pahalanya sangat besar. Karena kalau misalkan satu orang dengan ini, kalau misalkan ada dua orang yang bermusuhan dalam Islam, untuk mendamaikan mereka sampai boleh ambil uang zakat. Artinya untuk mendamaikan ini tujuan adalah salah satu tujuan dari Islam. Tujuan dari syariat Islam. Sampai orang ini kalau berusaha untuk mendamaikan orang lain dan butuh uang, diperbolehkan untuk ngutang nanti bayar utangnya pakai uang zakat. Apalagi kalau seperti ini, kita juru tulis, kita notaris, membantu kemudian menulis utang orang lain, itu sama dengan saat itu kita apa tugas itu? Sedang menghindari ataupun sedang melakukan tulisan untuk supaya tidak terjadi permusuhan. Pahalanya besar, subhanallah. Cuman sekarang ya sudah seperti tadi, sudah ditarif semua, pusing juga. Aduh, falyaktub. Kemudian kata Allah, falyaktub, hendak menulis ia. Wal yumlil. Wal yumlil alladhi alaihi alhaq. Dan hendak yumlil artinya yumlil katib, diimla, dibacain. Setelah ditulis kata Allah, jangan sekadar tulis, ada kemungkinan mungkin salah tulis, dibaca dulu. Wal yumlil alladhi alaihi alhaq. Dan dibaca dan diimla ia oleh si yang bertulis tadi kepada orang yang kewajiban untuk membayar hak, yang ngutang, yang minjam misalkan 10 juta, maka si notaris setelah ditulis bacakan ke dia, ini saya harus membayar ke si fulan. Supaya dia nanti dia ngutang 10, yang tertulis 15. Terpusing. Nah, jadi si yang nulis ini setelah nulis bacakan dulu sekali untuk didengarkan sama supaya didengar isi tulisannya sama si yang ngutang. Nah, supaya oh ya akhirnya dia ngakui, wah benar-benar. Nah, itu sesuai. Nah, jadi jangan sekedar nulis sudah, jangan. Tulis dulu, kemudian selesai ditulis dibacakan dulu. Bacakan dulu, diperdengarkan ke
ke yang hutang tadi, supaya dia yakin, oh ya benar, tulisan itu benar, saya hutang sekian. Wal yumlil alladhi alaihi alhaq, dan hendak diimlak. Imlak ini artinya kayak diperdengarkan, dibacain oleh si katib dari yang nulis terhadap orang yang di atasnya kewajiban hak membayar hutang tadi, ataupun yang minjem. Bacain itu isi tulisan tadi ke yang minjem. Li'annahul masyhud alaih, karena nanti yang jadi korban dia kalau terjadi permasalahan ke depan, maka dia jadi korban yang akan disaksikan untuk membayar dari tulisan tadi. Makanya usahakan bacain dulu supaya dia tahu benar-benar isinya sesuai dengan yang ia utangin, sesuai dengan yang kita utang. Fayuqirru liya'lam ma'alih. Ini tujuan apa? Supaya dia mengakui isinya dan dia akhirnya mengetahui isi dari yang tertulis tadi. Berarti benar. Ini undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala sangat ketat dalam hal utang piutang. Semua dari mulai ngutang bagaimana, kemudian dalam hal utang tidak boleh riba, kemudian ketika utang harus ada tulisan, kemudian setelah ditulis harus dibacakan dulu sama yang nulis terhadap yang utang. Ini tujuan supaya apa? Supaya benar-benar yang ngasih utangnya terjamin, yang utangnya terjamin dan tidak terzalimi yang utang. Akhirnya dua-dua tidak terzalimi. Waliyattaqillah, tidak cukup sekedar di situ, enggak cukup sekedar tulis-tulis, enggak. Waliyattaqillah, dan hendak takut ia kepada Allah Tuhannya. Takut artinya ketika ngebaca juga kadang-kadang yang ngebaca ketika dibaca beda isi, yang tertulis yang dibaca lain. Enggak, takut ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua transaksi kalau kita baca di Al-Qur'an dari mulai bismillah sampai minal jinnati wan nas, semua ayat yang membicarakan tentang transaksi, baik jual beli, utang piutang, semua, maka di situ pasti Allah sisipkan takut ke Allah. Ini padahal masalah utang piutang, masalah dunia, tapi di situ Allah tambahkan nasihat dan hendak ia takwa ke Allah, takut ke Allah. Karena yang pencegah dasar dari orang membuat kezaliman bukan tulisan, karena tulisan bisa dimainkan, saksi bisa dimainkan, semua bisa dimainkan, kecuali takut ke Allah. Kalau orang takut ke Allah, makanya di situ semua transaksi aman. Makanya kalau kita lihat di mushaf, semua ayat yang menyangkut tentang muamalah, baik itu tentang zakat, tentang utang piutang, jual beli, semua di situ Allah sisipkan riba, takut ke Allah. Contoh yang riba kemarin, yang masalah utang piutang yang mengandung riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Semua Allah sisipkan takut ke Allah. Kenapa? Karena takut ke Allah adalah efek utama ataupun sebab utama sehingga orang tak berani membuat kezaliman. Walaupun di sini ada saksi, kemudian nanti dianjurkan tulisan, dianjurkan dibaca. Kalau misalkan orang itu belum takut ke Allah, semua bisa dimainkan, saksi bisa dipermainkan, kemudian notaris bisa bermain di situ, tergantung yang kasih uang banyak. Kemudian semua bisa dipermainkan. Makanya di situ Allah nambahkan, enggak cukup itu semua. Walaupun dalam muamalah enggak cukup dengan saksi, enggak cukup dengan ditulis, harus ada satu lagi yang tidak, supaya untuk menjaga tidak terjadi kezaliman, itu wal yattaqillah, hendak takut ia ke Allah Subhanahu wa taala, rabbahu, Tuhannya, Allah Tuhannya dia tadi, fi imla'i, ketika dalam membaca itu. Biasanya yang ditulis 10, yang dibaca 5. Makanya harus itu takut ke Allah Subhanahu wa taala. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan ia kurangi dari utang itu sama sekali, sesuatu pun jangan dikurangi sama sekali. Kalau 10 juta tulis dan dibaca 10 juta. Jangan ditulis 10 juta dibaca 5 juta. Akhirnya yang tadi yang mendengar, oh ya benar itu 5 juta. Entar nanti tiba-tiba pas ribut dilihat tulisan 10. Ini zalim. Makanya takut ke Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Besok kita lanjutkan dengan fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan. Ini kejadian apabila yang hutang itu anak kecil. Yang hutang anak kecil. Bagaimana cara melakukannya, ataupun safih namanya. Safih ini orang yang buang-buang harta, mubadzir.
Yang mubazir. Sehari habis uang 20 juta. Oh. Jadi kalau orang yang banyak uang, yang suka menghambur-hamburkan uang bukan pada tempatnya, itu dalam Islam namanya safi. Adapun mubazir, safi itu orang menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaat. Itu dianggap orang gila, orang seperti itu. Dalam Islam dianggap orang gila. Orang biasanya. Kalau kadang-kadang ada yang sudah balik. Ada yang sudah umur 20, umur 30, tapi dikasih uang sehari habis semua 20 juta. Ngapain? Beli balon. Beli, artinya beli sesuatu yang tak bermanfaat. Dia hambur-hamburkan uang tempat maksiat, diskotik, dia bawa kawannya 20 orang ke diskotik, dia bayarin. Dia traktir buat apa? Traktir kawannya untuk ke diskotik. Itu orang seperti itu dalam Islam dianggap orang gila, sehingga kewajiban pemerintah untuk turun tangan hartanya disita semua. Disita hartanya disita sama pemerintah supaya enggak habis. Hartanya disita walaupun sudah balik. Itu safih namanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ta'allimna. Sallallahu alaihi wasallam.